Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan untuk memberikan kata sambutan pada acara siang hari ini. Yang telah diketahui adalah Kopitu adalah sebuah asosiasi organisasi untuk mendukung UMKM agar dapat bertumbuh bersama. Dalam beberapa kegiatan-kegiatan Kopitu, kami melihat bahwa tujuan Kopitu adalah untuk membuat program-program termasuk terobosan-terobosan agar dapat mendukung kerja dari dan mendukung kinerja-kinerja dari UMKM yang ada di bawah asuhan Kopitu ini. Ada 4 masalah UMKM di Indonesia. Yang pertama adalah permodalan. Ini memang masalah yang hampir setiap UMKM di negara lain juga memiliki. Yang kedua adalah tidak ada peluang atau business opportunity. Dan di sini di Kopitu juga kami membantu agar mencari peluang untuk UKM dan UMKM agar dapat berkembang. Yang ketiga adalah kapasitas SDM. Ini memang suatu hal yang sangat sulit dan memang sedang dikerjakan dari semua lini pemerintahan. Dan yang keempat adalah regulasi dan inovasi. Pada kesempatan siang hari ini dan membicarakan mengenai orang, kami melihat bahwa ada beberapa hal yang bersangkutan dengan birokrasi juga yang memang menghambat kegiatan-kegiatan ekspor kami. Dan di sini juga kami melihat bahwa birokrasi yang terkait dengan orang memang tergolong sesuatu birokrasi yang sangat sulit. Jadi kami ingin mencantumkan bahwa ini adalah sebuah produk pertama yang memang kami melihat mengalami sebuah hambatan birokrasi dan hambatan regulasi yang cukup berat ya. Namun prospek di luar sangat besar, apalagi terutama prospek yang untuk di Cina. Maka karena itu kami melihat bahwa di sini kerja erat Kopitu bersama dengan pemerintahan dan instansi lainnya sangat dibutuhkan. Modal bisnis dari kinerja atau program-program Kopitu di Indonesia adalah untuk mendorong juga go online ataupun e-learning di luar factory sharing. Tapi saya tidak akan menjelaskan detail mengenai itu. Saya ingin sedikit memfokus mengenai yang namanya platform traceability. Platform traceability di sini adalah sebuah metode yang didukung oleh teknologi blockchain yang dapat memberikan sebuah transparansi yang jelas dari segala lini supply chain yang dialami sebuah produk. Ini akan meningkatkan sekuritas komunitas dalam hal ini orang melalui teknologi blockchain. Guna menyongsong budidaya orang yang dijalankan Kementerian Pertanian, perlu diadakan supply chain management guna mencegah penumpukan porang ketika hasil panen nanti. Nah, di sini juga kami melihat bahwa salah satu problem yang dialami bukan mengenai supply, tapi bagaimana memanage supply tersebut. Kalau supply mungkin kita bisa banyak memproduksi. Indonesia sangat kaya akan hal tersebut. Tapi bagaimana kami memanage supply chain supaya apa yang kami produksi tidak mubazir atau tidak tersalurkan kepada pasar-pasar yang ada di luar. Mengingat budidaya tersebut atau budidaya porang yang dalam hal ini kita membicarakan porang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penjelasan untuk pengamanan pasar guna mencegah jatuhnya harga. Ini juga price sensitivity ya, kita bicara mengenai harga juga sangat penting. Kebutuhan dari alur pasok pada skala domestik juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ini adalah hal yang kedua. Hal ini juga dapat diatasi dengan menyiapkan off-taker. Nah, peran off-taker juga kami melihat di sini sudah menjadi sangat penting, terutama 3-4 tahun terakhir ya. Seputar permasalahan ekspor sendiri di luar HS code, di mana kami tahu juga bahwa dalam hal porang ini HS code yang masalah yang kami hadapi sekarang adalah HS code, dan untuk menyelesaikan masalah HS code ini membutuhkan waktu 4-5 tahun. Apakah kami bisa menunggu selama itu? Apakah daya saing Indonesia nanti tidak akan berkurang jika
jika tidak segera ditemukan solusi dari seputar HS Code ini. Seputar permasalahan kualitas juga kami mengalami banyak sekali hal-hal, bukan hanya dari segi orang tapi komoditas lainnya juga, di mana proses dan kualitas yang masih diragukan dari Indonesia. Contohnya orang yang kami kirim sekarang ke Cina itu harus lewat Thailand dan Vietnam dulu. Di Thailand dan Vietnam ini diproses baru bisa masuk Cina. Kenapa produk kami tidak bisa langsung dari Indonesia ke Cina? Ini karena memang kami tidak memiliki teknologi atau sistem untuk memastikan kualitas komoditas yang kami ekspor. Dan ini bukan hanya Cina, tapi negara-negara lain juga beberapa kali sudah dengan beberapa komoditi juga sudah kami mengalami hal yang sama. Kalau kami lihat traceability atau ketertulusan barang pangan saat ini menjadi aspek yang sangat penting, khususnya pada produk orang. Jadi siapapun yang ingin membeli atau mengimpor porang dari kami itu mereka akan melihat aspek-aspek seputar keamanan, kredibilitas, proses perpindahan pangan sampai ke konsumen. Maka karena itu sangat dibutuhkan sebuah platform agar setiap orang dan setiap proses dan setiap kegiatan yang terlibat dalam proses ini bisa dilihat, bisa ditelusuri secara transparan. Ini yang kami sebutkan dengan platform traceability menggunakan teknologi blockchain. Kami melihat juga bahwa platform traceability ini sangat dibutuhkan bukan hanya dalam hal satu komunitas, yang dalam hal ini memang kita membicarakan orang, tapi mungkin untuk komunitas-komunitas lainnya ke depan. Maka karena itu kami melakukan forum pada hari ini. Kami ingin mendengarkan dari pakar-pakar yang akan menjadi pembicara siang hari ini untuk mengerti kira-kira bagaimana kami bisa bekerja sama dan bagaimana bersama-sama kami bisa mendukung UMKM di Indonesia yang memiliki prospek internasional sangat bagus. Terima kasih.